Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dimas Bayu, mahasiswa Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi UNJ, Angkatan 16. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya sebagai salah satu persyaratan penyelesaian studi. Adapun dosen pembimbing satu saya adalah Profesor Dr. Dewi Susita, MSI, dan dosen pembimbing dua saya adalah Dr. Widya Paramita, SE, MPA. Berikut presentasi saya. Adapun judul yang saya angkat dalam penelitian saya adalah pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen guru sekolah dasar negeri binaan 1 di Kecamatan Kemayoran dengan kepuasan kerja sebagai variabel interveni. Agenda presentasi. Yang pertama adalah bab 1. Bab 1 ini terdiri dari latar belakang masalah, kebaruan penelitian, tujuan penelitian, urgensi penelitian, dan manfaat penelitian. Selanjutnya, bab 2. Terdiri atas teori kecerdasan emosional, lingkungan kerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, kerangka penelitian, dan hipotesis. Selanjutnya bab 3, terdiri dari rancangan penelitian, metode pengambilan data, dan metode analisis data. Selanjutnya bab 1, pendahuluan, latar belakang. Pada era saat ini di mana perkembangan teknologi begitu meningkat, dan persaingan itu tidak dapat dihindarkan, maka kebutuhan manusia akan pendidikan sangatlah penting. Sebab melalui pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi diri dan mampu memecahkan permasalahan pada masa akan datang. Bahkan ada istilah, kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh pendidikan. Jadi, jika pendidikan suatu bangsa itu baik, maka akan tercipta kualitas sumber daya manusia yang baik. Pada dimensi spiritual, intelijensi maupun keterampilan yang akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Untuk mencapai kualitas pendidikan yang bermutu, salah satu komponen terpenting yaitu sumber daya manusia. Dan dalam dunia pendidikan, guru memegang peranan penting tersebut. Karena guru mampu meningkatkan dan menjaga kualitas dunia pendidikan. Selanjutnya, berkaitan dengan peningkatan kualitas guru dan peranannya sebagai bagian terpenting dalam penyelenggara pendidikan, maka dalam diri seorang guru harus memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Dan berdasarkan prasurvei penelitian dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa komitmen guru saat ini masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari tingkat disiplin, semangat kerja, tanggung jawab, dan keterlibatan aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai guru. Berikut adalah datanya. Selanjutnya, peneliti kembali melakukan prasurvei kepada guru untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen guru. Dari hasil prasurvei tersebut diketahui bahwa faktor kepuasan kerja mendapatkan MEAN dengan nilai terendah. Artinya, kepuasan kerja guru perlu mendapatkan perhatian agar komitmen bisa ditingkatkan. Dengan adanya pembatasan dalam berbagai aktivitas selama pandemi COVID-19, guru diminta untuk tetap aktif dalam berinteraksi dengan peserta didik. Berbagai metode komunikasi dan metode belajar dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya dalam rangka kegiatan pembelajaran yang tentunya akan memunculkan beragam emosi, dan emosi tersebut akan mempengaruhi kepuasan kerjanya. Selain itu, lingkungan kerja juga merupakan faktor lainnya yang mempengaruhi kepuasan kerja. Jika lingkungan kerja tidak nyaman, udaranya panas, ruangan kelas kotor, dan hubungan antara rekan kerja serta atasan tidak baik, maka kepuasan kerja guru akan rendah. Kebaruan penelitian atau novelty. Sebagai upaya menunjukkan adanya kebaruan atau novelty, antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka peneliti berusaha untuk membandingkan ragam variabel, metode penelitian, dan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penelitian ini, terdapat risk gap, di mana
ada perbedaan hasil penelitian terdahulu antara variabel bebas terhadap variabel mediasi atau intervening yang diteliti pada penelitian ini. Selain itu, belum banyak penelitian terdahulu yang menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif. Penelitian terdahulu itu hanya menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, sehingga hasil penelitian yang diperoleh tidak spesifik dan pada dimensi komitmen afektif. Begitu juga penelitian terdahulu belum ada yang menguji kecerdasan emosional dan lingkungan kerja sebagai variabel bebas terhadap kepuasan kerja yang berfungsi sebagai variabel mediasi atau intervening. Dan penelitian ini dilakukan pada saat masih diterapkannya pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama pandemi COVID-19. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan ini tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Selanjutnya, batasan masalah. Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan, sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Berikut batasan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, objek penelitian itu hanya dilakukan kepada guru PNS, tidak kepada guru honorer, tidak kepada guru P3K. Yang kedua, dari 3 dimensi komitmen, peneliti hanya akan meneliti dimensi komitmen afektif. Yang ketiga, penelitian hanya dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan dan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel interveni. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah yang akan disampaikan oleh peneliti pada penelitian ini. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif? Dan yang terakhir, kelima, adalah apakah terdapat pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif melalui kepuasan kerja. Selanjutnya, tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian pada penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen afektif. Dan yang terakhir, keempat, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif melalui kepuasan kerja. Selanjutnya adalah urgensi penelitian. Penelitian ini dirasakan penting untuk dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada guru selama PTM terbatas yang dilaksanakan oleh sekolah. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para kepala sekolah maupun pengawas guna meningkatkan komitmen dan kinerja guru serta kualitas pendidikan dalam masa pandemi saat ini. Jika penelitian ini tidak dilakukan, maka tidak bisa ditemukan penyebab turunnya kualitas pendidikan, karena selama masa pandemi, guru dan peserta didik harus menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan peraturan yang baru tentang petunjuk pelaksanaan belajar di kelas. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada 2 manfaat penelitian yang akan disampaikan, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan serta informasi dan pemahaman mengenai kecerdasan emosional, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen afektif. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi dan dapat menjadi referensi dalam penelitian selanjutnya di bidang manajemen sumber daya manusia. Pada manfaat praktis, manfaat yang pertama bagi mahasiswa.
yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai informasi seberapa besar pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Manfaat bagi guru, yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi guru mengenai pentingnya memiliki kecerdasan emosional yang baik dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung agar mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi dan memiliki komitmen afektif dalam bekerja. Selanjutnya bab 2, telaah pustaka. Selanjutnya adalah definisi. Definisi yang akan disampaikan oleh peneliti adalah kecerdasan emosional, lingkungan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen afektif. Apa itu kecerdasan emosional? Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menangani perasaan diri, memotivasi diri, agar mampu mengembangkan diri dengan baik dalam rangka menyelesaikan pekerjaan maupun dalam hubungan sosial. Selanjutnya, definisi lingkungan kerja menurut Sedarmayanti adalah keseluruhan peralatan kerja, metode, lingkungan sekitar, serta pengaturan kerja yang baik sebagai individu atau perseorangan maupun kelompok yang membuat pekerjaan dapat dilakukan dengan aman dan nyaman. Definisi selanjutnya adalah kepuasan kerja. Apa itu kepuasan kerja? Menurut Hasibuan, kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, komitmen, dan prestasi kerja. Definisi yang terakhir adalah komitmen afektif. Apa itu komitmen afektif? Allen dan Meyer mendefinisikan komitmen afektif tentang sejauh mana seorang karyawan secara psikologis terikat pada organisasi yang mempekerjakannya dan ditunjukkan dengan loyalitas serta keinginan kuat untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah indikator kecerdasan emosional. Ada 5 indikator kecerdasan emosional. Yang pertama adalah self-awareness atau kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dalam situasi apapun. Yang kedua adalah motivation atau motivasi, yaitu dorongan yang dimiliki oleh individu. Dorongan positif dari motivasi adalah gairah, antusiasme, keyakinan diri, dan optimis. Yang ketiga adalah self-regulation atau pengaturan diri. Kemampuan ini membuat individu dapat mengendalikan emosinya dengan baik, sehingga mencapai keseimbangan dalam diri individu. Yang keempat adalah empati, yaitu peka terhadap emosi, mampu mendengarkan, dan menerima sudut pandang orang lain. Yang kelima adalah social skill atau kemampuan untuk bersosialisasi. Kemampuan ini untuk menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar sesama. Indikator yang selanjutnya adalah indikator lingkungan kerja. Ada 2 indikator lingkungan kerja yang akan disampaikan oleh peneliti. Yang pertama adalah lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Di antaranya adalah fasilitas, pencahayaan, temperatur, sirkulasi udara, kebisingan, dan keamanan. Indikator yang kedua adalah lingkungan non-fisik, yaitu semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Dan ini bisa tercermin dari hubungan antara bawahan dengan atasan atau hubungan dengan rekan kerja. Selanjutnya, indikator kepuasan kerja. Ada 9 indikator kepuasan kerja yang akan disampaikan oleh peneliti. Yang pertama adalah pengakuan, yang kedua pekerjaan itu sendiri, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kemajuan, yang kelima keamanan, yang keenam pengawasan, yang ketujuh rekan kerja, yang kedelapan kondisi kerja, dan yang terakhir kesembilan adalah gaji atau upah. Selanjutnya, indikator dari komitmen afektif. Ada 3 indikator komitmen afektif. Yang pertama, keterikatan emosional. Apa itu keterikatan emosional? Keterikatan emosional adalah perasaan terikat terhadap organisasi yang ditandai dengan adanya loyalitas. Yang kedua adalah identifikasi, yaitu keyakinan individu tentang dirinya dan organisasi bahwa mereka memiliki tujuan dan nilai yang sama. Yang ketiga adalah partisipasi,
yaitu keinginan individu untuk dapat memberikan kontribusinya secara maksimal bagi organisasi. Selanjutnya adalah kerangka penelitian dan hipotesis. Di sini kita bisa melihat kecerdasan emosional dan lingkungan kerja sebagai variabel bebas X1 dan X2 dengan kepuasan kerja sebagai Y1, di mana kepuasan kerja berfungsi sebagai variabel intervening dan komitmen afektif sebagai variabel terikat atau Y2. Hipotesis yang akan disampaikan oleh peneliti yang pertama adalah hipotesis pertama, bahwa kecerdasan emosional mempengaruhi kepuasan kerja secara positif dan signifikan. Yang kedua, hipotesis kedua adalah lingkungan kerja mempengaruhi kepuasan kerja secara positif dan signifikan. Hipotesis ketiga, kepuasan kerja mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan. Hipotesis keempat, kecerdasan emosional mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan. Hipotesis kelima, lingkungan kerja mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan. Hipotesis kelima, kecerdasan emosional mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan melalui kepuasan kerja. Dan yang terakhir, hipotesis ketujuh, lingkungan kerja mempengaruhi komitmen afektif secara positif dan signifikan melalui kepuasan kerja. Selanjutnya adalah bab 3, mengenai metodologi penelitian. Yang pertama adalah rancangan penelitian. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif, di mana penelitian asosiatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei untuk menganalisis pengaruh kecerdasan emosional dan lingkungan kerja terhadap komitmen afektif guru di SD Negeri Binaan 1, Kecamatan Kemayoran dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Selanjutnya, populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah guru sekolah dasar Negeri Binaan 1 di Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang berjumlah 214 orang dari 11 sekolah dasar negeri. Sampel pada penelitian ini adalah seluruh guru dengan status kepegawaian PNS sebanyak 133 responden. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuantitatif. Selanjutnya, teknis analisis data. Alat analisis statistik SEM atau Structural Equation Modeling dengan menggunakan metode Partial Least Square atau PLS karena dapat menganalisis data secara lebih komprehensif dan dapat digunakan untuk sampel yang berjumlah kecil. Selanjutnya ada analisis deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis Structural Equation Modeling atau SEM. Ini adalah tahap-tahap menggunakan SEM PLS. Yang pertama adalah melalui evaluasi model pengukuran atau outer model. Outer model ini sering juga disebut sebagai outer relation atau model measurement yang mendefinisikan bagaimana setiap blok indikator berhubungan dengan variabel latennya. Model pengukuran atau outer model ini digunakan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Pengujian dalam outer model adalah sebagai berikut. Yang pertama ada convergent validity. Yang kedua ada discriminant validity. Dan yang terakhir ketiga ada composite reliability. Selanjutnya adalah evaluasi model struktural atau inner model. Inner model ini adalah spesifikasi hubungan antar variabel laten atau struktural model yang menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian. Berikut metode pengujian model struktural, yaitu yang pertama melalui R-square, yang kedua melalui Q predictive relevance, yang ketiga melalui quality index, dan yang terakhir keempat melalui uji hipotesis. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Atas kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.